Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Catatan Horor. Dan untuk kisah kita kali ini akan saya bawakan sebuah cerita karya Kasaka yang berjudul asli Penunggu Makam Umum. Bagi sahabat yang baru bergabung, boleh tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Penjaga pemakaman umum. Kehilangan pekerjaan selama krisis moneter di tahun 1998 membuat Udin stres. Sebagai perantau selama ini, dia sudah berjuang sekuat tenaga untuk mencari nafkah di ibu kota. Tapi dia harus menerima nasib ketika gelombang PHK membuat dirinya menjadi pengangguran. Usahanya untuk mendapatkan pekerjaan yang baru juga tidak membuahkan hasil. Akhirnya dia pun merasa putus asa dan hanya berdiam diri di kontrakan saja. Karena tidak ada lagi yang bisa dikerjakan, maka akhirnya Nurdin memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan maksud dia akan menenangkan pikiran bersama keluarga di sana. Dia juga akan meminta bantuan pada keluarga di sana dan kerabat juga kawan-kawannya di kampung halaman. Siapa tahu ada pekerjaan yang cocok untuknya di sana. Saat tiba di kampung halaman, Udin langsung disambut hangat istri dan putranya yang berusia 4 tahun. Hanya merekalah yang menjadi penyemangat baginya selama ini. Tahu keadaan sang suami yang sedang tidak baik, istrinya memberi dorongan agar selalu kuat dan tidak berputus asa. Udin pun memeluk keluarga kecilnya dengan mata berkaca-kaca. Dia berharap segera mendapat pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup, juga untuk melengkapi perabot rumah yang baru dibangunnya tahun lalu itu. 2 hari kemudian, Nurdin yang merasa suntuk pergi ke musola untuk menenangkan diri. Hanya musola itulah yang selalu menjadi tempat untuk bernaung ketika hatinya sedang tidak baik-baik saja. Dia akan membaca Al-Quran dan akan mengenang masa kecilnya dulu selama berjamaah di musola yang kini sedang ditempatinya itu. Masa-masa di mana kebahagiaan sangatlah utuh saat bersendawa dengan kawan-kawannya, baik sebelum maupun setelah mengaji. Sesama kini masa telah berganti. Musola kini hanya disambangi oleh orang-orang dewasa saja. Itu pun hanya beberapa orang, tidak nampak ada anak yang ikut, yang mungkin perubahan zaman membuat para kiai kampung mulai tersisihkan. Tidak ada lagi tausiah di musola seperti waktu Udin masih anak-anak. Kini anak-anak lebih ditekankan untuk masuk ke pondok pesantren modern maupun mendatangkan guru ngaji ke rumah mereka masing-masing.
Udin pun berharap ada generasi penerus yang akan melanjutkan ibadah di musola masa kecilnya itu. Pertanyaan dari suara yang tiba-tiba saja terdengar membuat Nurdin terhenyak dari lamunan. Dibuangnya puntung rokok yang hampir menyudut dengan jemarinya. Setelah menghela napas dengan berat, Udin pun memulai percakapan dengan salah seorang yang bernama W. Dia adalah salah seorang tetangganya. Perbincangan setelah Isya itu akhirnya menjurus masalah pekerjaan. W memberitahukan kalau Mbah Tarno, juru kunci makam, telah meninggal sekitar sebulan yang lalu. Dan sampai saat ini belum ada yang menggantikan sebagai penjaga makam. Baik putra maupun menantu Mbah Tarno tidak ada yang mau melanjutkan pekerjaan itu. Mereka sudah nyaman dengan pekerjaan masing-masing yang telah lama digelutinya. Bahkan warga kampung juga tidak ada yang berminat menjadi penjaga makam. Dari situlah W menawarkan pada Udin, siapa tahu dia berminat. Memang selama ini sebagai penjaga makam, khususnya penjaga makam kampung itu, tidaklah memiliki gaji yang tepat. Upaya yang didapat adalah hasil garapan lahan desa sekitar makam saja. Tidak heran jika ada tanaman seperti pisang ataupun randu untuk diproduksi sang penjaga makam. Sedangkan gaji yang didapatkan biasanya setahun sekali menjelang bulan Ramadan. Pihak desa akan menarik uyuran dari warga untuk upah penjaga makam. Tarikan uyuran itu pun tidak ditargetkan besarnya, tapi saya jelaskan saja. Dan itulah yang didapat dari semenjak makam didirikan sampai saat ini. Sedangkan hasil sampingannya adalah jika menjelang hari raya, biasanya seminggu sebelum Idul Fitri, si penjaga makam akan selalu berada di lokasi kuburan. Kebanyakan orang-orang yang mudik atau pendatang yang datang akan memberi uang padanya. Saat itu ternyata di sana Pak Lurah pun datang. Setelah obrolan panjang, Pak Lurah pun mengingatkan agar Udin jangan lupa mematikan lampu musola kalau pulang nanti. Sejenak Udin merenungi tentang pekerjaan yang ditawarkan. Kemudian hatinya pun memutuskan kalau dia akan menemui beberapa kawan untuk mencari pekerjaan lain dulu. Jika memang benar-benar tidak ada, barulah dia akan diskusikan dengan istrinya tentang perihal penjaga makam tersebut. Setelah dia kesana kemari menemui kawan-kawannya, tidak ada satupun yang bisa memberikan pekerjaan padanya. Pada awalnya hati Nurdin berat menerima tawaran W, tapi karena tidak kunjung mendapat pekerjaan juga, dan mengingat menanggung istri dan anaknya yang berusia 4 tahun, akhirnya dia pun minta restu sang istri, dan Nurdin pun menetapkan bekerja sebagai juru kunci makam kampung. Dia akhirnya mampu meyakinkan istrinya bahwa selain beramal bagi sesama, uang yang didapat juga penuh keberkahan. Yang penting adalah ikhlas dan selalu bersyukur
dengan berapapun uang yang didapat. Maka segeralah Nurdin bersiap untuk menemui perangkat desa. Dia akan melamar pekerjaan itu dengan penuh rasa mantap di hatinya. Dia buang segala keraguan demi masa depan keluarganya. Setelah izin didapatkan, maka resmilah Udin sebagai penjaga makam yang baru. Rumah Udin dengan makam berjarak sekitar 600 meteran. Lokasi makam juga tidak berada di tengah pemukiman seperti kota-kota, namun berada di antara lahan perkebunan pinggiran desa. Rasa takut tentulah ada, namun dia menganggap tugasnya itu tidak sulit seperti yang diperkirakan. Udin hanya perlu memastikan tidak ada orang luar yang masuk ke kawasan kuburan, seperti ada orang-orang yang menjadikan makam untuk berjudi atau pengamal ilmu hitam. Dia juga harus memastikan tidak ada orang yang mengganggu area kuburan. Berkaca pada penjaga malam lama, yakni almarhum Mbah Tarno, maka Udin akan melakukan ronde sebanyak 3 kali pada waktu siang hari dan 2 kali pada waktu malam. Rasa takut dan gemetar itu perkara biasa baginya. Setiap kali dia melakukan ronda malam, dia selalu berzikir sambil menyorotkan senter ke area pemakaman. Dan alhamdulillah, di awal tugasnya dia tidak menemui kejadian aneh, dan dia menikmati bercocok tanam di tanah kosong area pemakaman yang juga sebagai penghasilan tambahannya. Sebulan pun telah berlalu. Meski tidak banyak uang yang didapat dari hasil bumi yang berada di pemakaman, namun setidaknya cukup untuk kebutuhan keluarga, juga bayar listrik dan air. Udin selalu bersyukur atas apa yang dia dapatkan. Seperti malam ini, dia bersiap dengan tanggung jawabnya untuk pergi ke makam dan menjenguk keamanan di makam tersebut. Dia tentunya tidak mau kecolongan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hanya saja Udin yang ketiduran selepas isya tadi datang kemalaman ke makam, yang biasanya ronda malam dilakukan pada pukul 9.30 malam. Sekarang dia lakukan sekitar pukul 11 malam. Dia baru melakukan ronda di kuburan itu. Suasana gelap dan senyap, sesekali dibarengi gonggongan anjing liar terdengar dari kejauhan. Sedangkan binatang-binatang malam sudah tidak bersuara lagi. Setelah menaruh sepeda ontelnya, Nurdin pun mengeluarkan senter bertenaga 3 batu baterai. Lalu mulai berjalan pelan sambil menyorot ke sekitaran kuburan. Namun baru saja beberapa langkah, jantung Nurdin serasa akan copot saat melihat sesuatu yang tidak biasa. Cahaya senternya terhenti pada sebuah kuburan di mana terdapat seorang perempuan sedang duduk di sana. Perempuan tersebut berbaju kebaya kuno dan rambut yang digulung. Konde perempuan tersebut terlihat aneh bagi Udin. Pada waktu itu, posisi perempuan itu membelakanginya. Perempuan itu duduk menghadap sebuah nisan. Tampak pula selendang motif lurik melingkar di bahunya.
Sambil dengan perasaan yang tegang, Udin terus berkomat-kamit berzikir. Meskipun janggal, namun Udin berharap jika apa yang dilihat menjelang tengah malam itu adalah seorang manusia biasa. Merasa ada yang memperhatikan, sosok perempuan itu bangun dan bergerak meninggalkan makam tersebut. Dia berbalik lalu berjalan mengikuti sorot senter Udin. Wanita muda yang sepantaran dengan Udin, yakni berusia sekitar 30 tahunan. Wajahnya pucat, sama sekali tidak ada raut kehidupan di wajahnya. Ketika berjalan melintas di sisi Udin, segera Udin menghentikan zikir lalu menyapa perempuan itu. Namun tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut wanita itu. Wanita itu pun terus berlalu begitu saja menuju semak-semak di tepi kawasan kuburan. Dengan memberanikan diri, Udin mencoba mengikuti perempuan itu. Namun dia kehilangan jejak. Yang mengherankan baginya, tidaklah ada jalan keluar kawasan kuburan melalui semak-semak tersebut. Sungguh hal yang tidak masuk akal. Meskipun dia juga merasa takut, namun Udin tetap menjalankan tugasnya di malam itu. Dia terus saja berzikir dan mengarahkan pikirannya ke hal yang positif. Senter kembali diarahkan ke segala penjuru. Setelah dirasa aman, Nurdin yang gagal menemui sosok perempuan itu melangkah menuju makam yang disinggahinya tadi. Di atas batu nisan yang masih utuh, Nurdin melihat jelas tertera nama seorang perempuan dengan tulisan kuno yang menunjukkan jika sudah meninggal dunia hampir 60 tahun yang lalu. Setelah itu, Nurdin beranjak meninggalkan makam tersebut dan kemudian menuju pulang ke rumahnya. Masih di malam yang sama, seperti biasa pukul 2 dini hari, Nurdin kembali ronda untuk yang kedua kalinya. Itulah yang biasa dia lakukan, ronda di makam itu pada pukul 10 malam dan pukul 2 dini hari. Dan sesuai saran Tomong Desa, dia juga tidak harus ronda malam jika tidak ada orang yang baru meninggal. Tapi malam ini masih ada makam seorang warga yang baru saja 5 hari kemarin meninggal dunia. Jadi dia harus melakukan ronda 2 kali. Di putaran ronda yang keduanya ini, kembali Nurdin menghentikan langkah sambil mengucapkan istighfar. Ketika sekali lagi dia melihat perempuan yang sama, tapi kali ini sayup-sayup terdengar suaranya yang sedang menangis. Dia menangis di pinggir makam yang sama. Beberapa saat kemudian, tangisan perempuan itu pun berhenti. Lalu tiba-tiba perempuan itu menolehkan wajah ke arah Udin. Dalam gelapnya malam dan cahaya senter Udin, kali ini wajahnya terlihat menyeramkan. Tidak pucat pasi seperti semalam, tapi hancur dan penuh belatung. Belatung yang berloncatan. Tampak pula giginya yang tanpa bibir terlihat menyeramkan bagi Udin. Tanpa berpikir panjang, segeralah Udin mematikan senternya, lalu berlari menuju sepedanya yang terparkir. Sayang, karena panik,
dia salah arah, sehingga bukannya keluar dari makam, tapi justru masuk ke area pemakaman. Dalam kebingungan, Udin dikejutkan dengan suara yang menggema yang meminta agar ia tidak mengganggunya. Refleks Udin pun mencari sumber suara. Ketika dia memandang ke atas, Udin pun terhenyak. Ternyata perempuan itu sudah bertengger di atas pohon randu. Pohon randu yang beralas besar di tengah area kuburan. Pemandangan yang mengerikan itu membuat Udin terus berlari tanpa tujuan. Sungguh, apa yang terjadi bagaikan sebuah mimpi. Sedang dia meninggalkan sepedanya dan berlari mengikuti jalanan kampung. Entah bagaimana kelanjutannya, tiba-tiba Udin sadar sudah berada di halaman rumah. Saat bertanya pada istrinya, dia diberitahu kalau ditemukan dalam kondisi pingsan di depan pintu rumah. Kejadian itu membuat hampir seminggu lamanya Udin demam tinggi. Dan setelah dibawa ke puskesmas, sang istri memanggil seorang ustadz untuk memulihkan semangat Udin. Yang lebih mengherankan adalah nisan yang dijumpai Udin utuh lengkap dengan nama, tanggal, dan hari kematian di malam kejadian itu. Dia tidak pernah menjumpainya di siang hari. Memang, saat Udin bertemu dan diobati oleh seorang ustadz, dia menceritakan semua yang dia alami, lalu mengajak ustadz menjambangi makam tersebut. Makam di mana sosok tersebut berdiam diri. Tapi ternyata makam itu tidak ada. Hanya terdapat satu nisan yang rapuh dan tinggal sejurus saja. Udin pun tetap melakukan doa bersama sang ustadz. Dan alhamdulillahnya, sejak kejadian itu tidak ditemuinya lagi hal yang menakutkan. Singkat cerita, sudah hampir 2 tahun berlalu. Udin sempat berpikir mengenai sosok perempuan itu. Namun perempuan misterius itu tidak pernah muncul lagi di kawasan kuburan. Setelah tahun 2002, Udin tetap meneruskan pekerjaan sebagai penjaga makam. Demikianlah sahabat, cerita kita kali ini tentang sang juru kunci kuburan. Terima kasih telah mendengarkan catatan horor, dan doanya untuk kedepannya semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.